Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang pencemaran lingkungan. Baik, pemateri pertama yaitu ada Intan Wardaniar dan pemateri yang kedua saya sendiri, Sarah Nadia. Baik, ini akan dijelaskan pertama oleh Intan Wardaniar. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Daniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang pencemaran lingkungan. Jadi, mikroorganisme itu banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar hayati seperti metanol dan etanol. Bioremediasi dalam pertambangan. Selain itu, mikroorganisme yang ada di lingkungan berperan dalam perputaran siklus materi dengan energi, terutama dalam siklus biokimia yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama itu ada bakteri sebagai agen penyelamatan lingkungan. Perkembangan teknologi, khususnya bioteknologi, itu melalui rekayasa genetik yang dapat memanfaatkan mikroorganisme, khususnya bakteri dari yang tidak berguna menjadi berguna dalam menyelamatkan lingkungan. Bakteri ini dapat digunakan sebagai agen biodegradasi, yaitu menguraikan senyawa yang berbahaya menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Contoh dari bakteri yang digunakan dari pengurai itu adalah misalnya pada pertanian itu menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Rekayasa genetik adalah memanipulasi langsung gen suatu organisme yang menggunakan bioteknologi. Contoh dari hasil rekayasa genetik itu ada produk farmasi, dia itu menghasilkan protein, vaksin, dan antibiotik. Yang kedua tuh ada produk non pangan, yaitu rekayasa yang menghasilkan hormon pada pertumbuhan untuk hewan. Selanjutnya ada bakteri yang digunakan untuk mengurangi polutan. Mikroorganisme yang telah direkayasa dapat digunakan untuk menggantikan suatu proses produksi sehingga hanya menghasilkan polutan sedikit mungkin. Beberapa contoh adalah produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan mikroorganisme akan menghasilkan limbah produksi lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang digunakan oleh tumbuhan. Polutan itu adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu seperti sampah. Di sini di polutan ini untuk mengurai polutan itu disebut dengan teknik bioremediasi. Bioremediasi adalah merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme itu memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut dengan biotransformasi. Nah, ini ada metode dalam bioremediasi. Metode dalam bioremediasi itu ada dua. Yang satu itu ada penggunaan nutrisi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan aktivitas bakteri yang ada dalam tanah atau air. Yang kedua ada penambahan bakteri baru ke lokasi polusi. Utamanya aplikasi bioremediasi menggunakan mikroorganisme secara alami untuk membersihkan limbah. Walaupun secara rekayasa genetik mikroorganisme itu hanya diuji. Bioremediasi itu adalah metode yang terbukti aman serta efektif untuk mengelola tanah yang terkontaminasi minyak mentah dan minyak lainnya dari sisa pengolahan industri dengan menggunakan mikroorganisme. Proses ini mengembalikan kandungan tanah secara alami. Selanjutnya ada bakteri sebagai organisme pembersih atau bioclean. Penguraian limbah dilakukan secara bersama-sama oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri pengurai atau dekomposer itu memerlukan oksigen, nitrogen, dan fosfor untuk melakukan kegiatannya. Bahan ini diambil dari lingkungan dan bahan mentah
yang mengandung unsur tersebut dalam berbagai untuk persenyawaan seperti amonium, nitrat, dan fosfat. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya, yang memerlukan zat asam dalam jumlah sedikit. Sedangkan bakteri anaerob itu merupakan bakteri yang tumbuh dalam suasana kurang atau tidak ada oksigen. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saranadia. Baik, selanjutnya ada penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah minyak. Jadi dia biodegradasi minyak oleh bakteri perompak petroleum itu sebagai contoh peranan bakteri dalam memperbaiki lingkungan. Dalam kondisi tertentu, organisme hidup, utamanya bakteri, ragi, kapang, dan jamur berfilamen, dapat merubah atau memetabolisme sebagai senyawa yang ada dalam minyak. Proses secara kolektif ini disebut dengan biodegradasi minyak. Jadi kan minyak bumi itu dia merupakan sumber energi utama yang digunakan baik pada rumah tangga, industri maupun transportasi. Jadi kan dengan itu menyebabkan meningkatnya kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan dan transportasi produksi minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hingga semakin pula kecenderungannya untuk mencemari lingkungan, terutama di wilayah pesisir. Pencemaran tersebut berasal dari buangan limbah kilang minyak, hasil sampingan dari proses reproduksi, distribusi maupun transportasi. Limbah ini dia dihasilkan dari kilang minyak yang berupa limbah cair dan limbah padat. Jadi, bakteri pengolah limbah minyak bumi itu ada bakteri hidrokarbonat lastik. Di antaranya adalah ada bakteri Bacillus dan bakteri Brasibacillus. Bakteri-bakteri ini dia banyak tersebar di alam, termasuk dalam perairan ataupun sedimen yang tercemar oleh minyak bumi atau hidrokarbon. Selanjutnya ada manfaat bakteri dalam reproduksi biogas. Jadi kan biogas itu dia adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen atau anaerob. Prinsip pembuatan biogas ini dia adanya dekomposisi bahan organik secara anaerob untuk menghasilkan gas yang sebagian besar gas metana dan karbon dioksida. Jadi pembentukan biogas ini dia berlangsung secara melalui suatu proses fermentasi anaerobik atau tidak berhubungan dengan udara bebas. Jadi ya, fermentasi anaerobik ini hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan molekul lain selain oksigen ataupun aseptor elektron. Fermentasi anaerobik ini dia menghasilkan biogas yang terdiri dari metana 50-70% dan karbon dioksida 55-45%, sedikit hidrogen, nitrogen, dan hidrogen sulfide. Kemudian ada penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah logam berat. Bakteri ini dia dapat digunakan antara lain bakteri yang dapat digunakan untuk mencegah limbah logam berat ada bakteri Thiobacillus, ada bakteri Bacillus yang mendapat energi dari senyawa anorganik seperti besi sulfida dan menggunakan energi itu untuk membentuk bahan yang berguna seperti asam fulmarat dan besi sulfide. Kemudian ada penggunaan bakteri dalam pengolahan limbah yang kaya protein. Jadi bakteri ini dia udah dinitrifikasikan yang telah direkayasa seperti alkaligen faecalis. Bakteri ini dia mengubah nitrat menjadi nitrogen bebas yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf.